Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori atom, di mana asal-usul teori perkembangan atom yang pertama kali ditemukan oleh Demokritus pada tahun 460 sampai 370 Masehi. Ia mengemukakan bahwa zat dapat dibagi atas bagian-bagian yang lebih kecil sampai mencapai satu bagian yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian zat itu disebut sebagai atom, di mana atom tersebut berasal dari kata Yunani, yaitu atomos yang artinya tak dapat dibagi lagi. Konsepsi tentang atom yang dikemukakan oleh Demokritus ini berdasarkan hasil pemikiran dan bukan berdasarkan hasil eksperimen. Konsepsi ini pertama kali dikembangkan oleh Leucippus, di mana Leucippus ini salah satu murid dari Demokritus itu sendiri, dan sampai sekarang masih diakui kebenarannya. Leucippus berkesimpulan bahwa alam semesta ini hanya terdiri dari ruangan yang berisi atom-atom saja. Namun, selama abad kurang lebih 2000 tahun, teori atom dari Demokritus dan Leucippus ini tidak berkembang sama sekali, karena orang masih percaya kepada Aristoteles yang tidak membenarkan konsep tentang atom ini. Namun, pada abad ke-18, para ilmuwan mulai percaya karena konsep ini mempunyai relevansi dengan proses fisika dan proses kimia yang mulai berkembang. Di antaranya itu gagasan atom yang merupakan bagian terkecil yang dikemukakan oleh John Dalton. John Dalton pada tahun 1802, di mana beliau mengemukakan bahwasanya teori atom didasarkan pada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa zat total zat-zat hasil reaksi. Dan hukum Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut dapat diketahui teori atom Dalton. Di antaranya, atom merupakan partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Kedua, atom berbentuk bola sederhana dan berukuran sangat kecil. Ketiga, gabungan beberapa atom akan membentuk suatu senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Keempat, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan karena adanya reaksi kimia yang merupakan pemisahan, penggabungan atau penyusunan kembali atom-atom. Kelima, suatu unsur tersusun dari atom-atom yang sama. Keenam, suatu senyawa tersusun dari atom-atom yang berbeda sesuai unsur penyusunnya. Namun, teori ini masih memiliki suatu kelemahan di mana kelemahan tersebut yaitu pertama tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana cara atom-atom saling berikatan. Kedua, tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik karena atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Ketiga, tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi. Dan keempat, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Dan penemuan ini dikembangkan oleh teori atom J.J. Thomson, di mana pada tahun 1897 beliau menemukan
di mana J.J. Thomson ini pada tahun 1897 menemukan suatu elektron melalui suatu percobaan tabung sinar katoda. Berdasarkan percobaan tabung sinar katoda tersebut, J.J. Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda merupakan sebuah partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara anoda dan katoda. Partikel tersebut merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif dan kemudian disebut dengan elektron. Dan isi dari teori atom Thomson yaitu atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Teori ini disebut juga sebagai teori Rutherford-Smith yang sering kita dengar saat ini. Namun, ada kelemahan dari teori J.J. Thomson ini, di mana kelemahannya itu yang pertama, tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola tersebut. Kedua, tidak dapat menjelaskan tentang inti atom, sehingga teori atom ini dikembangkan oleh teori atom Rutherford, di mana teori atom Rutherford ini ia didasarkan pada suatu eksperimen, yaitu penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Eksperimen tersebut dikenal dengan eksperimen Geiger-Marsden. Pada saat itu, Rutherford bersama dua orang muridnya, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden, melakukan suatu percobaan penembakan partikel atau sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Partikel alfa merupakan partikel yang bermuatan positif, bergerak lurus, serta memiliki daya tembus yang besar. Nah, pada percobaan tersebut, sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas ada yang dibelokkan, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Percobaan ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori atom Thomson, yaitu apakah benar atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif yang jika dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Hasil dari percobaan yang dilakukan Rutherford diantaranya yaitu 1. Elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, atom mempunyai inti atom bermuatan positif yang menjadi pusat massa atom. Ketiga, penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh awan elektron. Keempat, sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang hampa atau kosong. Kelima, sebagian kecil partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali dipantulkan. Sebagian besar lainnya tidak mengalami pembelokan atau hambatan. Dan pada tahun 1911, berdasarkan eksperimen Geiger-Marsden, Rutherford menyangkal kebenaran teori atom Thomson yang menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menyatakan bahwasanya atom memiliki inti yang merupakan pusat massa yang dinamakan nukleus yang dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Namun, percobaan ini memiliki suatu kekurangan di mana pertama, tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Kedua, tidak mampu menjelaskan tentang spektrum garis pada atom hidrogen. Yang ketiga, tidak mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Keempat, elektron yang bergerak akan memancarkan energi sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Sehingga teori atom ini dikembangkan oleh Niels Bohr atau disebut teori atom Bohr, di mana pada tahun 1913 ia merupakan pakar fisika dari Denmark yang
yang melakukan suatu eksperimen, yaitu spektrum atom hidrogen. Eksperimen tersebut tujuannya untuk menyempurnakan teori atom Rutherford. Eksperimen ini berhasil menggambarkan suatu keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar atom. Penjelasan Bohr mengenai atom hidrogen merupakan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dengan teori kuantum dari Planck. Adapun teori yang dikemukakan oleh atom Bohr diantaranya itu: 1. Elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain berdasarkan tingkatan energi. Elektron akan berpindah ke orbit yang memiliki energi lebih tinggi jika elektron menyerap energi yang besarnya sama dengan perbedaan energi antara kedua orbit bersangkutan. Sebaliknya, elektron yang berpindah ke orbit yang memiliki energi lebih rendah akan memancarkan energi radiasi yang teramati sebagai spektrum garis yang besarnya sama dengan perbedaan energi antara kedua orbit yang bersangkutan. Kedua, selama dalam orbitnya, elektron dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi. 3. Jika elektron berpindah dan menepati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat tereksitasi. Jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat dasar. Keempat, elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu yang berbentuk lingkaran yang sering disebut sebagai kulit elektron. Kulit elektron dinyatakan dalam bentuk notasi K, L, M, N, dan seterusnya. Energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecilnya lingkaran orbit. Semakin tinggi energi elektron dalam orbit, maka semakin besar pula lingkaran orbitnya dan sebaliknya. Teori atom Bohr ini dapat digambarkan seperti sebuah tata surya mini, di mana elektron yang berada di lintasan beredar mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dan berukuran sangat kecil. Namun bedanya, pada sistem tata surya setiap planet hanya menempati satu lintasan atau orbit saja, sedangkan pada atom setiap elektron bahkan lebih dapat menempati satu lintasan atau kulit atom. Atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr ini masih memiliki kekurangan di mana tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom-atom yang punya banyak elektron atau yang lebih kompleks. Tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus dalam spektrum hidrogen karena Bohr menganggap elektron sebagai partikel. Terus model atom Bohr memiliki nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah dan tidak bisa mengetahui intensitas relatif garis spektra serta tidak bisa menjelaskan struktur garis spektra yang baik. Sehingga muncul lagi teori atom modern yang dikenal dengan teori atom mekanik kuantum, di mana teori mekanik kuantum ini pada tahun 1924 seorang ahli yang bernama Louis de Broglie menyempurnakan kelemahan dari teori atom Bohr yang tidak mampu menerangkan model atom selain atom hidrogen serta gejala atom dalam medan magnet. Menurut Broglie, elektron tidak hanya bersifat partikel, elektron juga bisa bersifat gelombang, sedangkan menurut Niels Bohr, elektron adalah partikel. Kemudian, pendapat Louis de Broglie dikembangkan lagi oleh Edwin Schrödinger dan Werner Heisenberg, melahirkan teori atom modern. Teori atom modern ini disebut juga sebagai teori mekanika kuantum. Prinsip dari teori atom modern ini adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat seperti gelombang. Perkembangan mutakhir di bidang mekanika kuantum dimulai dari teori Max Planck yang mengemukakan kuanta energi
kuanta-kuanta energi, di mana teori kuantum ini dari Max Planck mencoba menerangkan radiasi karakteristik yang dipancarkan oleh benda mempat. Radiasi inilah yang menunjukkan sifat partikel dari gelombang. Radiasi ini dipancarkan setiap benda terjadi secara tidak kontinu atau diskontinu. Dipancarkan dalam satuan kecil yang disebut kuanta atau energi kuantum. Planck berpendapat bahwa kuanta yang berbanding lurus dengan frekuensi tertentu dari cahaya semuanya harus berenergi sama dan energi ini berbanding lurus dengan E sama dengan H V, di mana E ini adalah energi kuantum, H adalah tetapan Planck, V adalah frekuensi. Planck juga menganggap bahwa energi elektromagnetik yang diradiasikan oleh benda timbul secara terputus-putus walaupun penjalarannya melalui ruangan merupakan gelombang elektromagnetik yang kontinu. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.